Kalian sering dengar nggak sih peribahasa ini? Orang kaya selalu makin kaya, sedangkan orang kere selalu makin kere. Kayak nggak adil banget nggak sih? Kayaknya dunia ini kayak, kenapa ya kalau misalnya kita dilahirkan nggak kaya tuh susah gitu kan? Nah, tapi tenang. Di sini bukan mau bikin privilege atau ngejudge, oh lo nggak akan bisa kaya, nggak. Justru gue mau bahas gimana caranya lo bisa jadi kaya, meskipun lo nggak dilahirin dari keluarga kaya. Kenapa? Karena gue juga bukan lahir dari keluarga kaya. Gitu ya. Udah kaya belum? Nggak kali ya, tapi ya lumayan lah, nggak kere-kere amat. Oke, jadi apa aja nih, gimana caranya biar lo jadi kaya? Nah, sebenarnya gini, kalau lo mau jadi kaya, sebenarnya kan banyak orang kan pasti pengen jadi kaya dong. Tapi banyak orang nggak tahu gimana caranya, bener nggak? Nah, masalahnya adalah ketika lo nggak tahu caranya dan lo nggak memulai, ya lo nggak akan pernah mulai. Karena semua langkah besar itu dimulai dari baby step, dari langkah-langkah kecil. Nah, terus gini, buat kalian pengen merintis karir, buat kalian pengen sukses, terus harus ngapain nih biar kalian kedepannya bisa jadi kaya? Gitu ya. Nah, ada beberapa poin yang misalnya gue lihat banyak orang lakuin, gue sendiri lakuin, dan ini terbukti ya bikin hidup lu makin kaya gitu loh. Ya. Nah, apa aja? Pertama, cobalah hidup maksimal 50% dari penghasilan. Ini jujur, ini gue lakuin sendiri. Bahkan dulu tuh gini, ketika dulu gue lagi ngerintis, gue jualan produk suplemen. Dimana di situ waktu itu gue tuh ngebagi income gue jadi dua macam. Waktu dulu ya. Pertama, income dari bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis ya gampangnya kayak lu dapat, gue jualan ke reselleran lah. Nah, income reseller itu kan bisnis to bisnis kan. Atau misalnya gue masukin ke toko-toko, bukan retail ya. Di situ kita dapat omsetnya besar, tapi untungnya kecil. Nah, bisnis to bisnis itu dulu gue nggak boleh pakai. Itu waktu itu kalau waktu gue dulu tuh gue pakai buat, ya ini memang buat tabungan aja. Buat tabungan atau buat gue ngumpulin. Jadi biar gue punya modal makin banyak waktu dulu. Nah, income gue kedua itu adalah dari retail. Nah, kalau dari retail tuh gini. Kita kan harus jualan, kalau misalnya gue jualan hari ini gue dapat untung gede lumayan. Bisa 30%, 40%, tapi yang namanya retail dan zaman dulu guys, di tahun 2000. Tapi di zaman dulu nih, di tahun 2010-an, dimana zaman kayaknya tuh belum online kayak sekarang gitu ya. Online zaman dulu tuh ya lebih lama gitu ya. Ya itu retail tuh nggak sekencang kayak gitu. Jadi kadang kalau buat dapetin retail tuh ya memang kadang ketemu orang, nawarin gitu kan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, itulah uang yang gue pakai buat jajan dan lain sebagainya. Jadi waktu gue dulu kayak gitu ya. Sadis, susah, iya susah. Kere, kayak orang kere banget. Pelit, sangat. Gitu ya. Tapi kenapa gue bilang poin ini penting? Karena hidup maksimal 50% dari penghasilan itu bakal bikin lu punya pos, punya uang, yang uang itu tuh nanti bisa lu pakai buat naikin lagi. Gitu. Dan kalau gue perhatiin sekarang sebenarnya gini, yang bikin orang kaya, kalau tapi nggak sih orang kaya makin kaya gitu ya, sebenarnya simpel. Mereka tuh hidup dari yang namanya bunga berbunga. Gitu. Ini kita nggak ngomongin riba, kita nggak ngomongin apa, tapi yang namanya kekayaan, uang tuh seneng ketika dia bisa terus berputar, uang itu pasti bakal makin banyak karena bunga berbunga. Bunga berbunga gini contoh, misalnya kalian punya kenalan, punya saudara, punya temen yang mungkin dia udah kaya banget, katakanlah dia udah punya aset 10M. Banyak ya, 10M. Katakanlah gini, orangnya nggak pintar-pintar amat, nggak ngerti investasi, nggak ngerti ngapa-ngapain, bodoh deh misalnya. Bodohnya gimana? Lu tahu investasi paling simpel, paling gampang dilakuin adalah bikin deposito di bank. Karena nggak usah mikir, pasti dibayar, aman lagi kan. Kalau takut banknya likuidasi, per bank OJK 2 miliar. Ya, berarti 10M lu simpen di bank. Paling simpel ya, paling gampang, paling nggak usah ngapa-ngapain. Nggak usah mikir sama sekali dah. Simpen di bank, lu dapat 5%. 5% dari 10M itu 500 juta guys. Setahun. Karena pajak bunga 20%, berarti lu punya dapat 400 juta. 400 juta lu bagi 12 bulan. Kalian sebulan itu masih dapat 35 juta. Dan 35 juta, ya lu hidup 35 juta sebulan enak lah, dan 10M lu nggak habis gitu loh. Ya kan, itu kan investasi paling gampang dan nggak usah ngapa-ngapain gitu, nggak usah mikir. Gitu, nggak usah tahu ini perusahaannya itu bakal tutup apa enggak gitu kan. Nah, itu dia yang bikin kenapa orang kaya makin kaya, karena gini, kalian bayangin misalnya gini, mereka udah punya deposit itu buat biaya hidup. Nah, mereka kerja, masih punya duit kan? Anggaplah income-nya nggak gede lah, sebulan cuma dapat 10 juta, 15 juta, 20 juta, ditambahin kan ke 10M-nya itu, makin gede dong bunganya, terus mereka masih bisa nabung, makin gede lagi, dan itulah yang bikin orang kaya makin kaya, salah satunya. Gitu kan? Nah, itu juga masuk ke topik kita kedua, gitu kan? Jadi ketika kalian perlu ngumpulin punya modal sebagian, buat apa? Biar bisa dapetin lebih banyak. Nah, yang kedua adalah harus bikin yang masuknya banyak kan? Nah, yang masuknya banyak itu nggak akan bisa kejadian kalau hidup lu kebanyakan utang. Gimana caranya lu bisa punya masuk banyak kalau lu aja utangnya banyak terus, cicilan ini, pay letter itu, terus mana mending barangnya tuh jadi duit gitu ya, tapi lu beli barang yang menurut gue sih kurang smart ya. Contoh, lu beli iPhone terbaru, gue nggak bilang iPhone terbaru salah,
Kalau iPhone terbaru kalian bisa pakai buat bisnis online, kalian bisa pakai mungkin buat bikin konten, atau kalian bisa pakai buat ngasih duit, it's okay. Itu jadi aset. Tapi ketika iPhone terbaru lo pakai cuma buat gaya doang, buat bikin impress doang, biar orang ngeliat, weh, lu pakai iPhone terbaru, lu keluarin 20-30 juta dan lu cicil selama 2 tahun apa 3 tahun. Ketika cicilan lu beres, ketika lu jual, itu harga udah jatuh gitu. Uang lu hilang banget, lu udah kena bunga, kena ini juga gitu. Nah, jadi itu dia nih yang lu perlu jaga adalah jangan sampai seperti itu gitu. Nah, terus biar enak kayak gimana nih? Biar lu misalnya biar ini kan gue bahas pertama adalah lu bisa hemat. Kedua, jangan kebanyakan utang. Poin ketiga, ini juga penting. Perlu bikin yang namanya safety net. Safety net itu apa? Safety net itu sebenarnya adalah lu punya duit buat masa darurat tanpa mengganggu uang utama. Jadi paling aman sih kalau dulu gue belajar ya. Jadi ketika lu punya duit, cobalah pakai 50%-nya. Hemat dulu deh gitu kan. Kalau bisa makan di warteg dulu deh, nggak usah di kafe mulu gitu kan. Nah, terus kedua, jangan banyak utang. Nah, ketiga, bikinlah safety net. Safety net itu idealnya itu adalah 6 bulan. Jadi gini, kalian hitung, kalian butuh keluar uang tuh sebulan berapa sih? Misalnya, katakanlah pengeluaran pribadi gue sebulan 4 juta misalnya. Nah, 4 juta ini berarti kan harus ada nih. Mau nggak mau, suka nggak mau suka harus ada. Gue harus punya 4 juta tiap bulan. Nah, bisa nggak kalian berarti perlu bikin deposito. Ini bentuk investasinya harus deposito ya. Deposito ini nggak boleh saham, nggak boleh yang beresiko. Kenapa? Karena ini safety net. Kalau misalnya saham ada waktunya turun. Ketika lo butuh repot. Kalau deposito kan aman, bener nggak? Deposito 6 bulan dari biaya hidup lo. Jadi kalau gue 4 juta, gue harus punya deposito sebesar 24 juta. Itu didepositoin, di-rollin terus. Jangan pernah di stop. Bunganya kalau bisa di-roll lagi. Nah, kenapa butuh jaring pengaman? Jaring pengamannya dibutuhin buat kayak gini. Misalnya satu kali nih, lo kan punya income, punya kerjaan, apakah lo misalnya lo bisnis online, apakah lo nge-affiliate, apakah lo kerja atau lo ngapain aja. Nah, uang kalau misalnya satu kali lo kehilangan pekerjaan atau lo punya masalah di bisnis lo atau lo punya masalah apapun di mana lo nggak bisa cari duit. Nah, minimal itu tuh nggak bikin kita begitu lagi saat kita lagi dar masalah, kita nggak stres. Kenapa? Karena kalian tahu, kalaupun kalian nggak ngapa-ngapain, kalian punya duit 6 bulan aman. Nah, kenapa 6 bulan? Bisa mikir, bisa menciptakan sesuatu yang lain, dan hidup lu nggak perlu susah selama 6 bulan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika lu nggak punya jaring pengaman. Ketika lu nggak punya jaring pengaman, ketika ada satu masalah, lu nggak bisa mikir. Nah, kalau orang udah nggak bisa mikir, orang udah stuck di situ, biasanya bakal jatuh makin bertubi-tubi. Bayang ya, jadi buat itu simpel banget sih, siapin amanan. Nah, terus yang terakhir, yang paling penting. Kan tadi diajurin buat hidup 50%. Punya duit lebih dong. Udah bikin nih jaring pengaman. Langkah terakhirnya apa? Belanjain aset yang bisa ngasilin duit. Aset yang bisa ngasilin duit apa? Banyak, macam-macam. Gitu, bener nggak? Yang paling simpel deposito. Kalian bisa beli saham, kalian bisa beli apa? Whatever lah. Itu kalian bisa riset, carilah aset yang bisa ngasilin duit. Sesuai dengan sukanya. Sukanya kalian apa? Gitu. Misalnya ada yang sukanya properti, gue termasuk orang yang suka properti, jadi gue bakal bikin properti, gue coba sewa-sewain gitu. Ada dapat untungnya dari sewaan, dapat dari harga naik, dapat gitu. Ada juga mungkin yang nyaranin kemana, tapi carilah aset yang ngasilin duit. Karena dengan tadi yang rahasia orang kaya makin kaya adalah di bunga berbunga. Ketika kalian udah bisa ngumpulin bunga berbunga, nah sebenarnya kerjaannya apapun, mau bisnisnya apapun, ujung-ujungnya pasti bakal sama juga gitu. Kekumpullah duit besar yang nantinya bisa bikin kalian pensiun dengan indah. Nah, jadi nggak susah kan sebenarnya buat jadi kaya. Nah, coba gue pengen tahu, menurut kalian yang paling susah dari 4 itu 4 cara gampang loh sebenarnya. Itu yang mana?